Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali di pertemuan kedua mata kuliah keselamatan kerja. Kita akan membicarakan tentang ruang lingkup K3 atau ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, kita mulai dengan fungsi K3 secara umum. Yang pertama adalah sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kelima, sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Kemudian yang terakhir adalah sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, tujuan dari K3 sendiri adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit yang disebabkan atau dikarenakan oleh pekerjaan. Kita lihat fungsi dan tujuan K3 secara umum adalah untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. Kemudian untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga adalah untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi kalau kita berbicara tentang ruang lingkup K3, memang sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang sangat jelas oleh negara, karena begitu pentingnya arti dari keselamatan dan kesehatan kerja yang bisa mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan bernegara, ya, seperti tentunya adalah perlindungan tenaga kerja itu sendiri. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang bertindak kurang aman dalam melakukan pekerjaan, ya. Jadi kita bisa membedakan, ya, antara tindakan-tindakan yang safe maupun unsafe, ya. Aman maupun tidak aman di tempat kerja. Yang pertama itu contohnya tenaga kerja tidak tahu tentang bahaya-bahaya di tempat kerjanya, prosedur kerja yang aman, peraturan K3-nya, dan terus kerja. Jadi bisa saja tenaga kerja yang bekerja di suatu tempat kerja, misalnya di industri atau di kantor, itu terutama orang-orang baru belum mengetahui tentang bahaya-bahaya di tempat kerja tersebut. Atau misalnya prosedur kerja yang aman itu seperti apa, peraturan K3-nya maupun instruksi kerja yang sudah ada, tentu melalui tahapan-tahapan proses, ya. Kemudian yang kedua adalah kekurang terampilan atau unskill dalam mengoperasikan mesin, mengemudikan kendaraan, mengoperasikan mesin, dan sebagainya. Kita lihat, saya sampaikan sedikit bahwa tipe-tipe tenaga kerja di tempat kerja itu ada 4 tipe. Yang pertama adalah tipe A atau tipe pertama. Itu bahwa tenaga kerja yang mempunyai kemampuan atau skill, ya, tetapi tidak mempunyai kemauan. Kemudian yang tipe kedua adalah tenaga kerja yang mempunyai kemauan yang tinggi, ya, tetapi kurang terampil atau tidak cukup mempunyai kemampuan dalam bekerja. Yang ketiga adalah tenaga kerja baik keterampilan atau skill maupun kemauannya itu tidak ada. Dan yang keempat adalah tipe standar atau yang diharapkan oleh perusahaan atau pemberi kerja, yaitu tenaga kerja yang di samping mempunyai skill atau keterampilan juga mempunyai kemauan kerja yang tinggi, rajin, produktif. Kemudian yang ketiga adalah kekacauan manajemen K3, misalnya menempatkan tenaga kerja tidak sesuai, ya. Jadi menyalahi prinsip-prinsip the right man in the right
flash gitu. Jadi asal menempatkan seseorang yang tidak pada tempat yang sesuai dengan skillnya. Kemudian juga diakibatkan penegakan peraturan yang lemah, ya, paradigma dan komitmen K3 tidak mendukung, ya, tanggung jawab K3 tidak jelas, kemudian anggarannya tidak mendukung, dan tidak ada audit K3 di tempat kerja tersebut, serta lain-lain. Kita lihat peran K3 tempat kerja. Yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Nih, yang kedua, semua orang yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. Yang ketiga, semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. Dan yang terakhir adalah harus ada tindakan antisipatif atau preventif, ya, pencegahan dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi perusahaan harus bertanggung jawab di samping meminimalisasi atau melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan, juga mencegah agar tenaga kerja itu tidak terpapar penyakit akibat kerja yang ditimbulkan oleh pekerjaan yang diberikan. Kemudian kita lanjut pada ruang lingkup K3, ya. Kita bisa lihat ilustrasi gambar di samping, ya. Yang pertama itu lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja itu adalah tempat tenaga kerja bekerja. Di situ bisa kita lihat ada faktor-faktor lingkungan kerja itu, misalnya lantai, ya, apakah lantai itu bersih, licin atau tidak, kemudian atapnya apakah kokoh atau tidak. Ini mempengaruhi K3 dalam aspek lingkungan kerja. Kemudian yang kedua adalah faktor alat kerja dan bahan, ya. Yang saya sampaikan alat kerja dan bahan, contohnya adalah misalnya apakah alat kerja itu mudah digunakan, kemudian safe, ya, tidak membahayakan tenaga kerjanya. Kemudian bahannya sendiri itu apakah mempunyai potensi menyebabkan kecelakaan atau bahaya tenaga kerja sendiri. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah metode kerja atau cara kerja yang digunakan. Jadi biasanya di dalam industri atau perkantoran itu sudah ada standar atau SOP, ya. Standar operating procedure atau instruksi kerja, di mana di dalam SOP atau instruksi kerja itu adalah ditentukan secara sistematis alur pekerjaan yang harus dilakukan oleh tenaga kerja. Bila mana tenaga kerja itu tidak mengikuti alur atau tahapan yang sudah dibuat, kemungkinan potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja itu sangat potensial atau tinggi. Kemudian kita harus tahu juga tentang jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Ini bisa dari faktor bahaya jenis kimia, kemudian dari jenis fisika, ya. Kita lihat jenis bahaya tempat kerja itu, misal yang ketiga tentang bahaya jenis pekerjaan, ya. Bisa saja terkait tentang penerangan, kemudian cara transportasi materialnya, kemudian peralatan pengaman yang kurang lengkap, dan sebagainya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa ruang lingkup K3 ini tidak hanya berlaku kepada tenaga kerja itu sendiri, tetapi menyangkut juga peralatan maupun lingkungan kerja yang digunakan untuk bekerja. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kedua ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.